Siapa yang pas kecil dulu selalu nonton film Barbie selama liburan? Siapa dulu yang suka nonton Barbie in the 12 Dancing Princess sambil ikutan nari-nari gak jelas? Haha, saya termasuk orangnya. Selamat datang untuk para manusia takut tambah dewasa. Atau sudah dewasa nih? Gimana prosesnya? Sudah menghabiskan berapa tetes air mata? Kali ini Chill Nose bakal rangkum alur film Barbie in the 12 Dancing Princess yang dirilis pada tahun 2006, disutradarai oleh Greg Richardson dan Terry Klassen, ditulis oleh Cliff Ruby dan Elana Lesser. Oh iya, film ini diadaptasi dari buku berjudul The 12 Dancing Princesses, karya Jacob dan Wilhelm Carl Grimm. Well, Chill Nose, check this out. Film ini dibuka dengan adegan di mana King Randolph sedang menerima sebuah undangan acara pesta dansa dari kerajaan Bulovia. Namun, putri kembar 3 tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa seekor kumbang biru, disusul dengan 4 putri lainnya. Orang yang menyampaikan undangan acara itu sampai terheran-heran melihat tingkah para putri yang sedikit liar dan kasar, katanya. Akhirnya dia tidak jadi mengundang putri-putri dari Raja Randolph dan pergi. Raja sedikit tersinggung dan mulai berpikir. Masuk ke adegan meja makan. Kita kenalan dulu sama para putri ini. Ada Ashlyn sebagai tertua, Blair kedua, Courtney, Adeline, Delia, Fallon, Hadley, Ayla, Janessa, Kathleen, dan Lacey. Ada satu lagi yang suka terlambat, yaitu Genevieve, putri ketujuh sama harimau mungilnya. Lengkap sudah para putri Raja Randolph dan itu mulai ribut banget sampai susah diajak bicara. Raja pun berpesan bahwa mungkin putri-putrinya ini bisa bertingkah sedikit kayak putri yang sebenarnya. Namun tiba-tiba tukang sepatu kerajaan yang bernama Derek datang, membuat pesan raja ini tidak diindahkan para putri. Para putri pun keluar, mengambil sepatu masing-masing, dan menari bersama diiringi musik seruling dari Derek. Dari sini kelihatan nih kalau Derek salah tingkah sama Genevieve. Mana dia punya peliharaan burung yang berisik banget, ember lagi mulutnya. Keesokan harinya, Duchess Rowena, sepupu dari Raja Randolph, datang ke istana bersama pengawalnya, yang bernama Desmond, dan binatang peliharaannya si monyet, yang bernama Brutus. Tujuan Rowena datang karena diundang oleh Raja Randolph sendiri untuk melatih tata krama, etika, dan karakter para putri. Rowena mulai tuh kenalan sama para putri dan berkomentar tentang karakter tiap putri masing-masing. Mulai dari komentarin gaun Blair yang ada nodanya karena habis berkuda, komentarin rambut si kembar 3 yang kayak tinta, dan komentarin Genevieve yang terlambat. Kesimpulannya, para putri ini gak siap sama kehidupan kerajaan. Rowena mulai merubah para putri, dimulai dari gaun yang warna-warni diganti dengan menjadi gaun berwarna abu-abu. Belajar cara pakai kipas dengan feminim, barang-barang favorit juga buku-buku disita, spray diganti abu-abu, sampai belajar disiplin waktu untuk tidur di jam 8 malam. Gak boleh telat. Sayangnya di waktu itu Lacey susah naik ke atas tempat tidur. Sebagai kakak yang baik hati dan tidak sombong, si Genevieve bantuin dia naik lalu menjadi satu-satunya putri yang terlambat. Dia pun ditandain sama Rowena. Para putri mulai merasa sikap Rowena dalam mendidik mereka terlalu berlebihan. Blair akhirnya meminta Genevieve untuk berbicara dengan raja. Besoknya Genevieve langsung bicara deh sama bapaknya, mau ngaduin soal Rowena. Tapi ketahuan duluan, Rowena mulai mendrama dan playing victim, tetapi ditahan nih sama raja. Alhasil Genevieve nggak didengerin dan disuruh ikutin apa aja kata Rowena. Setelah Genevieve pergi, Rowena memberi raja teh yang sudah dicampuri sesuatu tanpa sepengetahuannya. Keesokannya lagi adalah ulang tahun si kembar 3. Para putri tertua membangunkan mereka dengan nyanyian dan tarian sederhana sampai akhirnya Rowena datang mengacau. Akhirnya wanita itu memberikan sebuah aturan baru, dilarang menyanyi dan menari sampai mereka bisa belajar bagaimana hidup di kerajaan. Masa bodoh dengan tradisi mendiang ibu mereka. Malamnya, para putri tertua memberikan si kembar 3 buku cerita favorit mendiang ibu mereka. Katanya dulu ibu mereka memberikan 1 buku untuk 1 putri. Singkatnya, buku itu bercerita tentang seorang putri yang menari di setiap batu khusus untuk membuka pintu menuju tempat ajaib.
yang di seberang danaunya terdapat pavilion. Sang putri menari mengikuti hatinya dan ingin tinggal di sana selamanya. Tetapi pada malam ketiga, tempat itu hilang. Setelah dibacakan cerita, tiba-tiba saja Lacey terjatuh, membuat sampul buku ceritanya kebetulan bersampingan dengan gambar bunga di lantai tengah kamar mereka. Genevieve mulai melakukan cocok logi sampul buku punya saudarinya dengan gambar bunga di lantai. Gambarnya persis sama. Dia pun mulai menari dari bunga yang sama dengan sampul buku milik Ashlyn, si tertua, sampai ke Kathleen. Terakhir, untuk punya Lacey, Genevieve berputar 3 kali di atas lantai. Lantai pun secara ajaib terbuka, menghasilkan tangga yang menghantarkan mereka ke sebuah tempat ajaib rahasia. Di depannya terdapat sebuah danau dan di seberangnya terdapat sebuah pavilion emas. Seperti di dalam buku cerita ibu mereka, dengan menaiki perahu, mereka sampai di pavilion itu. Dalam sekali mengucapkan keinginan, tiba-tiba bunga emas di pavilion mengabulkan permohonan mereka. Mereka pun menari bersama, sampai si Lacey jatuh. Aduh, si bontot ini emang suka jatuh dah. Genevieve pun membantu membersihkan luka adiknya menggunakan air danau, dan tiba-tiba langsung sembuh secara ajaib. Lacey diam-diam menyimpan air itu untuk dirinya. Jam 5 subuh, mereka kembali ke kamar dan besoknya merasa kekurangan tidur sampai lemas seharian. Di meja makan, Rowena mulai mengulik, ngapain nih mereka semalam? Tapi tiba-tiba tamunya datang, namanya Mr. Fabian. Para putri pun dipanggil untuk mengunjungi raja yang sakit. Habis diminumin apa kira-kira sama Rowena ini kemarin? Para putri lagi asik nih bincang-bincang sama si raja. Sementara Genevieve ngintip di jendela buat memastikan apa yang Rowena lakukan ke Mr. Fabian itu. Di tempat lain, monyetnya Rowena, si Brutus, masuk ke dalam kamar para putri dan mencuri sepatu. Dia cepu, membuat Rowena berpikir bahwa para putri kabur malam-malam sama pangeran. Duh, gawat nih pikirnya. Kalau para putri ini nikah sama pangeran, selesai sudah rencananya. Tiba-tiba dia dengar suara dari dalam kamar raja. Para putri lagi nyanyi, diganggu lagi dah tuh. Diberhentikan. Seperti biasa, Rowena kasih minum sang raja teh. Genevieve yang mulai punya firasat macam-macam langsung menyarankan sang raja untuk memanggil dokter aja sekalian. Dokter pun datang dan memberikan raja obat, tapi obat itu malah diserahkan ke Rowena sebagai orang yang bertanggung jawab. Healah, ternyata diam-diam obat itu dibuang. Memang licik kali perempuan satu ini. Di pavilion istana milik ratu, ibu para putri, Derek si tukang sepatu datang dan diamanahkan Genevieve untuk mencari tahu tentang Mr. Fabian. Di saat itu pula Genevieve sekilas memperlihatkan tarian injak lantai 1-12 menuju gerbang ajaib. Derek yang gak paham tapi tetap terpesona ini diam-diam mengingat detailnya. Malamnya, Rowena meminta Desmond untuk berjaga semalaman, memastikan tidak ada putri yang pergi diam-diam. Lah, salah, nggak akan ketahuan mereka pergi kemana. Wong, pintu ajaibnya aja di dalam kamar. Para putri pergi lagi di malam kedua. Mereka nari balet malam itu, pakai gaun warna-warni lagi, dengan mengucapkan permohonan ke bunga ajaib. Sebagai anak yang dulu suka banget nonton Barbie, tarian sama musik di adegan ini sih yang paling memorable di ingatan saya sampai sekarang. Di tempat lain, Derek melaksanakan tugas dalam mencari tahu Mr. Fabian dan menemukan satu fakta bahwa Rowena membayar hutang pakai piala perak milik Ratu Isabella, istri Raja Randolph. Derek pun menukar kudanya demi mendapatkan barang itu kembali. Keesokan paginya, Desmond melaporkan bahwa nggak ada yang keluar malam itu. Namun, para putri terlambat bangun. Sepatunya pun dirampas oleh Brutus untuk diperiksa Rowena. Ketahuan, mereka habis menari lagi semalam. Mulai deh diinterogasi. Rowena tanya ke mereka, mereka nih dari mana? Dijawab sama mereka, jujur. Kami menari di pavilion, ke sana pakai perahu ajaib, lewat gerbang ajaib. Rowena gak percaya dan langsung menghujat Lacey, si bontot ini beban. Dia harus jawab jujur atau semua dihukum. Genevieve yang tersinggung adiknya dikatain begitu. Ya kesel gak sih? Akhirnya mereka semua dihukum untuk bersih-bersih pavilion istana milik ibu mereka sendiri. Lacey yang merasa dirinya ini paling rendah dari yang lain galau, tapi Genevieve datang buat memberikan ceramah ibu mereka dulu, bahwa besar atau kecil ada perbedaan yang hanya bisa kau buat, alias tiap orang itu punya kemampuan, kelebihan dan keunikan masing-masing.
Di malam hari, Lacey dan Genevieve mau jenguk sang raja, mau bicara gitu. Tetapi mereka mendengar kalau Rowena ini ngatain para putri sebagai beban dan diiyakan oleh raja. Padahal salah paham aja itu, masih ada lanjutan kalimat pembelaan raja terhadap putrinya. Namun Genevieve dan Lacey sayangnya udah kecewa duluan. Rowena pun datang ke kamar mereka, minta jawaban jujur. Padahal mereka udah jawab jujur tuh, ya ke pavilion buat nari, tapi tetap aja gak dipercaya. Ya sudah, Rowena kasih hukuman bahwa besok mereka bakal membersihkan kandang. Dia juga bilang kalau raja sakit, lebih baik ditinggal sendiri. Para putri yang tersinggung pergi lagi malam itu, di malam ketiga, ke pavilion ajaib berdasarkan keputusan dari si tertua, Ashlyn. Mereka nggak pulang sampai pagi. Rowena pun terkejut dan marah-marah ke Desmond. Di sisi lain, dokter yang menangani raja udah menyerah karena ternyata obat yang dia kasih nggak berefek apa-apa. Ya gimana ya, diminum aja enggak gitu kan sama si raja, kan dibuang sama Rowena. Derek datang ke istana, mendapat info bahwa para putri hilang. Singkat cerita, dia menerobos masuk ke dalam kamar putri yang kosong. Di lantai yang bergambar bunga, dia melihat jejak sepatu buatannya. Dia mulai mengecek dari jejak sepatu yang paling tebal sebagai jejak pertama dan diinjak. Seketika, dia teringat sama tarian yang diperlihatkan Genevieve tempo hari dan berhasil buka gerbang menuju pavilion. Tidak sadar, mereka lagi diikutin sama Brutus, monyetnya Rowena. Ya, kelihatan ya siapa yang bakal cepu lagi. Derek berhasil masuk ke dalam pavilion ajaib dan ketemu para putri untuk melaporkan apa yang dia dapat dari Mr. Fabian. Dia rela-relain loh jual kuda, jalan kaki ke istana, menerobos masuk ke kamar, segala nari di atas lantai demi ketemu mereka. Kayaknya ketemu Genevieve aja gak sih? Ya gitulah. Di tempat lain, dengan laporan dari Brutus, Rowena berhasil masuk ke dalam gerbang pavilion ajaib dan memperhatikan mereka dari kejauhan. Percaya juga akhirnya dia. Tak lupa, dia mengambil bunga yang dapat mengabulkan segala permohonan. Lalu setelah keluar, lantai pun dipecah sama Desmond dengan harapan para putri tidak bisa kembali. Benar, jalan mereka pulang dan perahunya aja hilang. Mereka terjebak di sana. Genevieve dan Derek pun mulai menarikan tari injak lantai. Ya kita sebut aja tari injak lantai gitu kan. Tari injak lantai dari 1 sampai 12 bareng-bareng untuk menuntun para putri menuju jalan keluar dan tembus ke pavilion istana milik ibu mereka. Di tempat lain, Rowena menghasut raja untuk memberikan tahtanya selama sakit. Singkat cerita, dia sudah menjadi ratu dan mengirimkan prajurit untuk menangkap para putri yang kembali. Di balik semak-semak, para putri mendengar omongan prajurit tentang ayah mereka yang sekarat dan Rowena yang sudah menjadi ratu. Mereka pun mulai menyusun strategi penyerangan. Blair dibantu Courtney mencuri kuda prajurit untuk memanggil dokter. Delia dan Adeline melakukan penyerangan ke penjaga pintu. Hadley dan Ayla menjadi pengalih dan penjebak perhatian. Lalu Derek, Genevieve, Ashlyn, Fallon, dan Courtney menerobos masuk istana. Para putri yang berhasil masuk dengan kepintarannya menjebak Desmond ke dalam ruangan terkunci. Sisanya, si kembar 3 menunggu di luar. Tetapi Lacey yang bawa air danau di malam pertama menari di pavilion ajaib merasa harus memberikan itu ke ayahnya. Siapa tahu bisa sembuh kan? Luka di kakinya aja langsung sembuh malam itu. Genevieve dan Derek masuk ke dalam kamar sang raja, bertepatan dengan Rowena yang baru saja memberikan racun terakhir. Raja pun pingsan beberapa saat. Rowena meminta kepada bunga permohonan yang dia ambil dari pavilion ajaib untuk mengubah patung baju besi menjadi hidup seperti prajurit dan menyerang 2 manusia yang menghadangi itu. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka, tetapi tetap dimenangkan oleh tokoh utama, Genevieve. Di luar sana, Desmond berhasil keluar dari ruangan terkunci dan ketemu sama Lacey. Kasihan, si bontot ini ketangkap lagi. Dibawa sudah tuh ke kamar ayahnya. Lah, iya juga sih, tapi kan mereka ini searah gitu ya.
Di dalam kamar, Rowena mulai memberi mantra pakai bunga permohonan ke Genevieve. Dia mengutuk Genevieve untuk menari selama-lamanya. Namun, si putri cerdik ini mengeluarkan kipas dari belakang baju untuk mengembalikan mantra itu ke empunya. Rowena pun menari tanpa henti, ditolongin Desmond. Tapi Desmondnya juga malah ikut kejebak mantra. Jadi mereka menari barengan sampai keluar dari istana. Lacey cepat-cepat meminumkan ayahnya air danau yang dia bawa. Dan ajaib, ayahnya bangun. Akhirnya closing si bontot emang gak main-main. Endingnya, diadakan sebuah acara pernikahan antara Genevieve dan Derek. Finally, si Genevieve gak terlambat lagi kali ini. Mereka pun menari bersama di istana, termasuk sang raja yang ditemani si bontot Lacey. Film Barbie yang haru, penuh rasa kasih sayang antara anak ke orang tua, firasat kuat dan perhatian. Begitu pula sebaliknya. Dari film ini kita diajarkan untuk tetap menyayangi orang tua, membangun komunikasi yang baik dengannya, menerima diri sendiri, dan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Chill Nose kasih rating 9 dari 10. Cocok banget buat ditonton ulang sambil healing dari proses menjadi dewasa. Asik. Demikian rangkuman alur film Barbie in the 12 Dancing Princess. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa di video selanjutnya.